Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang telah lalu saya telah sampaikan tentang tanda-tanda takwa setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, yang kami jelaskan berdasar surat Ali Imran 133 sampai dengan 135 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah dari firman-Nya 134 berbunyi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah dari seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda dari Yaman. Dia selama atau sepanjang masanya digunakan untuk ibadah kepada Allah, sehingga dia dikenal min ahlil ibadah meskipun dia masih anak muda. Selain dia min ahlil ibadah, dia dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah membantah dari apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jika orang tuanya melarang dari apa yang diinginkan oleh Uwais, dia tidak akan melaksanakan apa yang dia mau. Suatu saat dia berkeinginan untuk naik haji, untuk bertemu dengan Rasulullah. Ibunya melarang. Dia pun urungkan niat yang menurut dia adalah baik. Karena dia mencintai Rasulullah, dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita tidak mungkin bisa ketemu kecuali hanya dalam sebuah mimpi. Bermimpi pun kita sangat sulit untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dia izin dengan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Ibunya mengizinkan. Dia persiapkan seluruh kebutuhan ibunya selama dia pergi menemui Rasulullah, dan ibunya dititipkan kepada tetangga. Berangkatlah dia ke Madinah. Setelah sampai di Madinah,
datang ke rumah Rasulullah, diketuk pintunya, yang menemui hanya istri Rasulullah, Khadijah. Dia sampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan Rasulullah, dan istri Rasulullah menjawab, Rasulullah sedang berperang. Maka dengan sangat sedih dia kembali tanpa harus bertemu dengan Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat Rasulullah kembali dari berperang, kemudian istri menyampaikan salam dari seorang pemuda, Uwais. Kemudian Rasulullah mengatakan, Uwais itu adalah seorang ahlus sama, dia min ahlis sama. Nah, di sini kalau kita mendengar min ahlis sama, kita belum paham. Ahlus sama itu yang seperti apa? Keluarga langit. Kalau kita ini keluarga bumi. Uwais meskipun dia di bumi, oleh Rasulullah disebut dengan ahlus sama. Dia ahli ibadah, sangat berbakti kepada kedua orang tua. Maka yang ada di sekeliling Rasulullah hadir, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat yang lainnya. Rasulullah berpesan kepada mereka, temuilah Uwais, dan saat nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais, mintalah kepadanya doa, dia min ahlis sama. Nah, disinilah kata Rasul mengerti sekali, meskipun belum pernah melihat bentuk orangnya, Rasulullah sudah mengenal siapa orang itu. Saya baru paham bahwa pemahaman atau pengertian ahlus sama itu seperti sebagaimana yang akan saya sampaikan. Saat Uwais meninggal dunia, yang datang bertakziah itu beribu orang, dan kebanyakan yang datang ke tempat Uwais, mereka orang-orang yang berbaju putih. Yang memandikan adalah mereka, yang mengkafani adalah mereka orang-orang yang berbaju putih, sampai dengan mensolati dan mengantarkan ke jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Saat sampai di kubur, ketika jenazah akan diturunkan, yang ada di bawah biasanya keluarga dan lain, ternyata mereka orang-orang yang berbaju putih itu adalah para malaikat. Dari situlah saya bisa mulai memahami bahwa orang-orang ahlus sama adalah orang-orang yang oleh Allah dipelihara dari sejak mati sampai ke liang lahat. Kenapa? Karena dia bagian dari orang-orang yang baik di sisi para ahli sama, yang jamaah yang kami muliakan, agar kita bisa menjadi muhsinin, dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia, dicintai apa yang di langit, yaitu menjadi hamba yang disebut Rasulullah dengan istilah min ahlis sama. Panjenengan sering mendengar istilah itu, tapi mungkin pengertian tentang ahlus sama belum begitu mendalam. Tapi dengan apa yang saya sampaikan, panjenengan sedikit mempunyai gambaran. Ahlus sama adalah ahlul ibadah, adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua.
Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dicintai tidak berarti kita tidak akan diuji oleh Allah. Allah akan menguji hambanya sejauh manakah iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ahasiban nas, apakah manusia manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan dengan mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Allah akan menguji kita lagi. Meskipun kita sudah beribadah, bertakwa kepadanya, Allah akan menguji kita. Ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sejauh kita orang mempunyai kemampuan. Antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam kemampuannya. Ada yang berat, ada yang ringan. Perlu kita ketahui bahwa Rasul-Rasul Allah sebelum kita, mereka oleh Allah diuji keimanannya mereka, diuji kepatuhan, ketakwaan mereka. Ujian Rasul-Rasul Allah itu masih jauh berat ketimbang ujian yang kita rasakan. Saya berikan contoh Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang dia derita. Seluruh daging yang ada di dalam tubuhnya habis dimakan penyakit. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar lisan yang dia miliki tidak dimakan oleh belatung, dengan satu harapan agar dia masih tetap bisa menyebut asma Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagaimana kalau lidah sudah habis dimakan oleh belatung, dia tidak bisa lagi untuk menyebut asma Allah. Cobaan tidak hanya itu saja, 15 anaknya semuanya meninggal. Kebun-kebun yang dia miliki semuanya rusak. Istrinya, 2 istrinya dia minta cerai. Tinggal hanya satu yang masih mencintai dia sampai dengan mati. Ujiannya seberat itu yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita jauh lebih ringan. Sebagaimana contoh, kalau kita menjadi seorang saudagar akan diuji oleh Allah dalam bentuk lain. Mungkin kita diuji dalam membuat atau menakar timbangan. Apakah timbangan kita jujur atau tidak? Atau ujian penyakit yang diberikan oleh Allah kepada kita masih sangat kecil dibandingkan oleh penyakit yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah. Jamaah yang dimuliakan, sekali lagi, meskipun kita itu telah beriman kepada Allah, telah bertakwa kepada Allah, ingat firman Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa tujuan daripada ibadah mereka? Tujuan ujian yang diberikan oleh mereka
tujuannya hanya dua, yaitu agar kita diketahui sejauh mana kebenaran keyakinan keimanan kita, dan sejauh mana apakah kita ini orang yang mendustai Allah, yang mendustai iman kita kepada Allah. Itulah tujuan kita, yang tujuan Allah memberikan kepada kita ujian. Semakin tinggi keimanan kita, ujian akan semakin berat. Oleh karena itu, apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, mungkin itu bagian dari ujian yang datang dari Allah, dan kita hendaknya bisa menerima dengan sabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bertawakal kepada Allah itu tidak mudah untuk kita istiqomahkan. Mungkin suatu saat tawakal kita akan berubah, akan menjadi tidak tawakal, tapi harapan kita hendaknya tawakal itu tetap ada pada diri kita, sehingga kita dalam hidup ini kita bisa mengakhiri dengan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.